Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nopri, masih membahas tentang penyakit GERD atau penyakit asam lambung dan juga anxiety atau kecemasan. Tapi teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video saya ini, saya memohon kepada teman-teman untuk mensubscribe channel video saya ini agar apabila nanti saya membuat video-video terbaru akan muncul di beranda-beranda teman-teman. Kali ini teman-teman, kita membahas makanan apa saja yang harus dihindari oleh penderita penyakit GERD atau penyakit asam lambung agar tidak kambuh. Dan saya akan membagikan tips menurut pengalaman saya bagaimana supaya kita tidak bingung memilih makanan atau minuman yang kita makan dan minum itu tidak membuat asam lambung kita kambuh. Karena teman-teman, penyakit asam lambung ini yang diderita oleh kebanyakan orang itu berbeda. Makanannya itu berbeda juga pantangan. Ada yang cocok dan juga ada yang tidak. Ada juga yang tidak cocok. Contohnya, ada yang cocok dengan konsumsi air gula. Dan juga ada yang tidak cocok, teman-teman. Jadi begitu. Saya kali ini akan membagi tips bagaimana cara supaya teman-teman itu tidak bingung makanan dan minuman yang harus dihindari. Karena makanan yang kita makan itu bisa memicu asam lambung kalau kita tidak tahu pantangannya. Tetapi saya akan membagikan tips agar teman-teman itu tidak bingung. Biasanya orang yang menderita penyakit GERD atau penyakit asam lambung ini bingung. Makanan yang harus dia makan itu ini bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini cocok dengan saya? Saya takut nanti asam lambung saya kambuh. Saya takut nanti penyakit saya kambuh. Dan bagaimana kalau ini nggak cocok? Dia ketakutan. Dia sudah parnoan lebih dulu, teman-teman. Begini caranya, teman-teman. Karena selain kita harus menjaga pola pikir, kita harus juga menjaga pola makan. Karena supaya proses penyembuhan penyakit asam lambung ini lebih cepat dengan didukungnya menjaga pola makan dan menjaga pola pikir, juga pola hidup, teman-teman, atau 3P. Jadi begini, teman-teman, makanan dan minuman itu terkadang cocok di kita, nggak cocok di orang lain. Tetapi perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman memakan sesuatu itu ada rasa sensasi sedikit, jangan dimakan lagi, teman-teman. Contohnya, kalau teman-teman itu memakan sesuatu makanan yang seperti apa namanya, teman-teman itu memakan makanan yang seperti minuman, makanan atau seperti kita contohkan dengan makanan yang buah saja, teman-teman, seperti contohnya buah pisang. Seperti buah pisang itu ada yang cocok, ada yang tidak, teman-teman, ada yang nggak cocok. Karena kalau saya pribadi, saya cocok untuk makan pisang. Pisang apa saja, teman-teman. Dulu saya cocok sampai sekarang. Tetapi ada kerabat saya di daerah saya itu orang yang terkena juga penyakit GERD dan penyakit asam lambung ini, dia nggak cocok dengan makan pisang. Jadi kan beda-beda, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman supaya tidak bingung dan tidak harus mengingat-ingat makanan apa yang
bagus untuk teman-teman itu dicoba saja dulu teman-teman. Dicoba saja dulu sedikit makanannya. Kalau di perut atau di tubuh teman-teman itu merasakan yang tidak nyaman, di perut teman-teman itu tidak nyaman, atau di tubuh teman-teman itu tidak rasa ada yang aneh, hentikan saja teman-teman makanan itu. Tapi dengan satu catatan, teman-teman itu harus juga menjaga pola pikir. Jadi kalau teman-teman ada yang dirasa seperti begah atau sesak, hentikan, jangan sampai terulang lagi teman-teman. Seandainya teman-teman itu memakan buah pisang itu teman-teman makan, setelah 1 jam atau berapa menit kemudian teman-teman itu merasakan rasa begah atau nyeri di perut, hentikan, jangan dimakan lagi teman-teman. Hindari, kalau bisa hindari. Kalau saya dulu seperti itu teman-teman. Karena kalau kita mau bertanya-tanya dengan orang lain yang sesama penderita, itu beda teman-teman. Beda. Pantangan makannya beda teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bisa merokok, ada yang tidak. Kalau saya tidak bisa teman-teman, dulu saya tidak bisa merokok. Setiap merokok dada saya panas. Jadi saya hentikan merokoknya teman-teman. Kalau teman-teman berpikir karena stres, bisa berpikir karena makanan apa yang harus kita makan, itu nantinya kita akan stres teman-teman, stres sendiri. Jadi kalau makanan yang kita takut kita konsumsi itu kita pantrangi semua, makanan yang kita makan itu kita pantangi semua, nanti protein untuk tubuh kita kurang teman-teman. Akhirnya kita lemas dan akhirnya anxiety datang lagi, anxiety tinggi lagi, akhirnya anxiety colek lagi. Jadi teman-teman itu coba dulu. Kalau tidak ada sensasi, berarti setelah beberapa menit atau beberapa jam teman-teman makan makanan itu, kalau tidak ada sensasi berarti cocok sama teman-teman. Seperti itu kalau saya. Karena kan ada beberapa orang yang karena saking paniknya, saking takutnya dengan pantangan, takut penyakitnya kamu, dia itu dicatatnya makanan apa saja yang dipantrang. Nggak perlu teman-teman, nanti bingung sendiri dan akhirnya bikin kita stres. Karena saya dulu pernah stres karena melihat makanan yang semuanya dipantang, yang enak-enak dipantang. Melihat orang di depan kita makan enak, kita nggak bisa. Akhirnya kita sedih dan drop lagi. Jadi teman-teman itu coba saja dulu makanannya. Kalau teman-teman itu tidak terasa tidak nyaman di perut atau di tubuh teman-teman itu, berarti teman-teman itu tidak cocok. Asalkan teman-teman itu jangan nanti setelah saya bilang begini, teman-teman itu makan pedas, makan asam, itu salah teman-teman. Teman-teman itu salah mengartikan. Artinya itu teman-teman itu jangan terlalu banyak jangan terlalu pusing dengan makanan yang harus dimakan, makanan apa saja. Kecuali teman-teman itu jangan makanan yang seperti yang pedas, yang asam, itu kan sudah pasti seperti alkohol atau kopi. Tapi seperti kopi ada yang cocok, ada yang enggak teman-teman. Kalau saya dulu karena saya sudah parah penyakitnya, saya tidak cocok dengan kopi. Teh saya tidak cocok. Tapi kalau asam sama pedas itu siapapun saya rekomendasikan kepada teman-teman itu agar benar-benar dihindari.
seperti yang berlemak tinggi. Itu benar-benar dihindari teman-teman. Asam, pedas, dan berlemak tinggi itu benar-benar hindari oleh teman-teman. Kecuali yang tiga ini, asam, pedas, dan berlemak tinggi seperti gorengan. Nah, lain dari itu, teman-teman coba saja dulu. Kalau teman-temannya cocok, tidak ada sensasi, berarti teman-teman cocok. Kalau teman-temannya ada sensasi, berarti teman-teman itu tidak cocok. Mudah kan? Simple. Jadi teman-teman itu tidak bingung makanan apa saja yang harus dipantang, dan tidak stres karena memikirkan makanan sudah tidak bisa makan, sakit pula, jadi stres akhirnya. Jadi teman-teman, kalau menurut sepengalaman saya, makan saja dulu. Kalau ada sensasi, hentikan. Kalau tidak ada sensasi, lanjutkan. Berarti cocok teman-teman. Jadi seperti itu. Dan didukung dengan kita menjaga 3P-nya. Selain dari pola makan tadi, pola pikir kita harus benar, dan pola hidup kita juga harus baik. Supaya penyembuhan ini, potensi sembuhnya itu lebih besar. Kalau memang kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha, pasti ada jalan teman-teman. Jadi begitu. Demikian video singkat dari saya supaya bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.